Allah Subhanahu wa taala menutup ayat waris dalam surah An-Nisa ayat 6 sampai 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya dan baginya azab yang sangat menghinakan. Ayat yang menjadikan dasar bahwa ketika pembagian waris harus pakai hukum Islam. Ini harga mati. Ya, ancamannya keras. Namun sayang masyarakat kita masih tidak mau membagi waris dengan hukum Islam. Ada penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Yang pertama, warisan dibagi ketika orangnya masih hidup. Jadi seorang bapak sudah bagi-bagi dulu warisan masih hidup. Anggapan dia kalau mati sudah nggak ada warisan lagi. Biasanya yang seperti ini menuduh kalau pakai hukum waris Islam jadi ribut. Ini kurang ajar. Nuduh syariat biang keributan. Dan memang masyarakat kita masih anti dengan hukum waris Islam. Kalau ayat puasa udah sepakat, gak ada yang nolak. Tapi ayat waris masih banyak yang nolak. Di antaranya dulu Menteri Agama Munawir Sajali menulis buku khusus untuk menolak hukum waris Islam. Jadi pembagian waris masih hidup bapaknya, orang tuanya, gak sah, batal. Dan itu tidak dinamakan warisan. Waris itu tunggu mati dulu. Yang kedua, penyimpangan dalam pembagian waris. Warisan dibagi berdasarkan wasiat orang tua. Jadi sebelum meninggal bapaknya wasiat. Tolong ini rumah ya yang kita tinggal buat anak yang pertama. Yang di Bekasi, yang di Jaka Sampurna, itu buat anak kedua. Yang di kampung, buat anak ketiga. Ini wasiatnya tidak sah, batal. Tidak boleh wasiat menyangkut warisan. Nabi bersabda, la wasiat talil waris. Tidak ada wasiat menyangkut warisan. Nggak boleh wasiat untuk bagi-bagi warisan, nggak sah. Jadi kalau mau wasiat itu di luar warisan, nggak apa-apa. Ya, misalnya itu sedan depan tuh, saya wasiatin buat ustadz aja yang kemarin ceramah tuh, itu boleh, ya. Ini umpamanya, ya kan? Ya, tapi kalau wasiat menyangkut warisan nggak boleh. Ya, ini banyak orang bagi-bagi warisan berdasarkan wasiat si mayit. Ini nggak sah, ini haram. Gitu. Yang ketiga, ya, pembagian waris itu ditunda-tunda. Ini penyimpangan yang ketiga. Nggak langsung dibagi. Sebenarnya warisan itu segera dibagi. Karena apa? Itu amal soleh si mayit. Begitu warisan dibagi, benar secara hukum Islam, si mayit dapat pahala. Itu amal jariah. Jadi di kita ini warisan kalau dibagi cepat malah dianggap tabu. Jadi sebenarnya kalau orang habis ngubur jenazah, malamnya udah langsung bagi-bagi warisan. Gitu. Ini tunda. Alasannya ibu masih ada. Ibunya marah. Kurang ajar kamu, orang tua masih ada, udah bagi-bagi waris. Ibunya nggak ngerti. Lagi pengajian dia ngobrol gitu di belakang. Nih, iya, tapi bukan yang di sini ibu-ibunya ya kan. Ntar saya nggak boleh ceramah lagi di sini lagi. Itu yang di sono tuh, Ukraina gitu. Jadi jamaah sekalian, yang menghalangi pembagian waris tuh ibu. Ya, nantilah tunggu ibu meninggal. Ibunya umurnya panjang. Karena didoain terus, Bu, biar panjang umur ya Bu ya, panjang umur ibunya. Yang mati akhirnya anaknya lagi. Akhirnya pembagian warisnya jadi kisruh. Nah jemaah sekalian,
ibu nanti dapat harta waris 1/8. Terserah dia mau tinggal sama anaknya atau dia tinggal sendiri. Tapi jangan halangi pembagian waris. Dosa bagi seorang ibu yang menghalangi pembagian waris. Sampai enggak dibagi-bagi, sedangkan sebagian anaknya butuh harta warisan. Yang keempat, penyimpangan dalam pembagian waris. Warisan dibagi berdasarkan hukum adat. Ada sebagian hukum adat sangat dipertahankan, padahal menyalahi syariat. Warisan hanya dibagi hanya untuk anak perempuan. Anak laki nggak dapat. Ini salah, jamaah sekalian. Ya, anak laki justru dapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Karena sering saya bahas di sini, anak perempuan itu kalau punya duit dia utuh. Dia pedagang, dia bidan, dia guru, punya penghasilan buat dia nggak ada kewajiban memberikan nafkah. Beda anak laki, kalau dia punya duit habis karena buat kebutuhan keluarga. Maka syariat adil, anak laki dapat 2 kali daripada anak perempuan. Dalam hadis Nabi mengatakan abghadun nas indallah salasah. Orang yang paling dimurkai oleh Allah ada 3 kelompok. Salah satunya adalah mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang membangkit-bangkitkan dalam Islam tradisi jahiliyah. Jadi kalau kita sudah Islam, pakailah ayat Quran. Jangan pakai tradisi lagi. Tradisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tapi syariat Allah yang ciptakan. Jadi jamaah sekalian, salah kalau pembagian waris anak laki justru enggak dapat. Yang dapat anak perempuan. Ini salah dan haram hukumnya. Yang kelima, penyimpangan warisan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ustadz, kita sepakat anak laki, anak perempuan sama bagi rata. Berarti ini sepakat sama-sama masuk neraka. Gitu. Iya, kan ayatnya jelas. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Ini serius. Memang hukum di negeri kita, kalau berhadapan dengan duit, hukum kalah. Contohnya MK, ya kan? Jadi kesono lagi ngomongnya deh, ya kan? Jadi jamaah sekalian, nggak boleh bagi rata, harus adil, harus sesuai dengan hukum Allah. Hukum Allah pasti adil. Kita langsung bagi rata, kita sepakat, nggak bisa. Kata Nabi, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap kesepakatan yang menyalahi kitabullah, maka itu batil. Nggak sah. Bagikan dengan benar hukum Allah. Nanti kalau sudah dibagi, terserah duitnya. Ya, misalnya kakaknya udah kaya karena kerja di KPU, ya kan? Dia kasih. Adiknya yang jadi merbot umpamanya kan, merbot asalam, ya kan? Ya kan, merbot jangan lupa THR-nya tuh yang gede, ya kan, gitu. Karena dia berjasa. Saya datang diambilin minum tuh. Kalau saya jadi ketua masjidnya, 15 juta tuh THR-nya tuh, gitu. Ya kan, jangan THR ya, mau buat beli rengginang, ya kan. Yang keenam, ya, suruh 10 menit Pak. Emang boleh 10 menit, ya kan? Nggak cukup. Gak apa-apa ya, lebih dikit ya, gitu ya. Hari libur ini kan, gitu. Yang keenam, penyimpangan waris itu harta warisan dikuasai istri. Nah ini banyak suami wafat, semua harta suami dipegang istri. Kebanyakan memang nggak ngerti istri itu. Jadi kalau suami punya bapak, punya ibu, bapaknya suami dapat 1/6. Ibunya suami dapat 1/6. Ya, kasih bapaknya, ibunya. Nih Pak, nih Bu, jatah warisan dari anak bapak, anak ibu.
Ini jatah saya 1/8 istri. Sisanya anak-anak. Kebanyakan ketika suami wafat, seolah-olah harta suami itu punya istri semua. Jadi bapaknya suami nggak dikasih, ibunya nggak dikasih, bahkan anak-anaknya juga nggak dikasih. Pegang terus. Jadi seorang ibu boleh megang, seorang istri boleh megang jatah warisan anak-anaknya sampai anaknya dewasa. Begitu dewasa dikasih anaknya. Nah, ini warisan dari bapak kamu. Wajib itu, haknya anak. Jangan dihabisin, dipegang semua. Langsung statusnya jadi jamur, janda makmur. Suaminya kaya ya kan? Kayak Raffi Ahmad tuh, ya kan? Duitnya banyak tuh orang, ya kan? Nah, jemaah sekalian, istri ini harus ngerti jatah warisan anaknya itu boleh dia pegang sampai anaknya dewasa. Kalau udah dewasa, kasih ke anak-anaknya. Coba lihat, ada gak anak-anak dikasih warisan dari bapaknya? Enggak ada hampir. Ini kesalahan banyak para istri. Zolim, walaupun dia nggak ngerti. Makanya ibu-ibu dengerin nih ibu, ya, jangan pura-pura main handphone. Gitu. Ini kasus istri. Kasus lain, suami poligami, punya istri 2. Ketika wafat, itu biasanya hartanya dikuasai istri pertama. Alasannya istri pertama nikahnya resmi, punya surat nikah. Kalau istri kedua orang Cianjur, Sukabumi gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau istri tahu suaminya nikah lagi, walaupun nikahnya itu siri, yang penting sah, maka dapat. Kasih, jatahnya sama, tiap istri sama. Ini kan nggak bisa, nggak mau dia. Orang waktu susahnya sama saya sampai kaya, kok dia dapat? Oh, nggak boleh gitu. Ini hukum Allah. Pak, emang nikah lagi? Iya. Sukabumi? Iya. Sukabumi lah, tenar, ya kan? Kalau nggak barat, Kerawang dah tuh, ya kan? Kerawang Utara, gitu. Ya, perbatasan Cikarang banyak tuh, gitu. Nah, jamaah sekalian itu harus jujur. Istri kedua dapat. Kebanyakan istri kedua pasrah. Ya dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Ah, ini zolim. Ya, makanya istri kalau tahu suaminya nikah lagi, maka jatah warisan istri yang kedua sama. Bagiannya sama. Saya salut juga sama perempuan Saudi itu. Begitu tahu suaminya nikah lagi di Indonesia dan suaminya wafat, dikasih. Ada aki-aki itu, udah doyong orang Saudi, tapi pengusaha, bos, main ke Sukabumi, gitu. Minta kawin, dikasih cewek Sukabumi. Baru 3 hari nikah, meninggal. Saya sebagai tim mediasi, pengacara Indonesia dengan pengacara Arab Saudi. Kata perempuan Arab Saudi apa? Kalau memang nikahnya sah, dapat, kasih warisan. Sedangkan laki-laki ini punya pom bensin banyak di Arab Saudi. Wih, luar biasa. Kaya langsung tuh. Kaya perempuan itu, ya. Karena dia pengusaha, ya. Nah, ini banyak penyimpangan perempuan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, penyimpangan dalam warisan dibagi setelah harta gonogini. Ini salah. Banyak perempuan-perempuan yang nggak ngerti nuntut harta gonogini. Memang harta gonogini produk hukum yang salah di negeri Bapak ini. Gitu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Investor. Jadi dalam sistem perundangan yang keliru, separuh harta suami itu punya istri. Misalnya suami punya aset 10 miliar. Separuhnya itu 5 miliar, otomatis kalau suami wafat punya istri, milik istri, namanya harta gonogini. Separuhnya lagi baru warisan. Nah, si istri nanti dapat lagi harta warisan, yaitu 1/8. Jadi double, dapat harta gonogini, dapat warisan juga. Nah, dalam hukum Islam nggak ada yang seperti itu. Ketika suami wafat, otomatis semua hartanya harta warisan, tidak ada harta gonogini.
Jadi perempuan kalau nuntut harta gono gini, berarti dia ngambil duit haram. Nah ini yang terjadi. Nah terakhir, masalah anak. Dalam fikih waris, anak itu ada 5. Pertama, anak kandung. Anak kandung pasti dapat warisan. Baik anak kandung istri pertama, kedua, ketiga, keempat, sama. Juga anak-anak kandung ini merasa kalau dari istri pertama saya yang berhak karena nikahnya sah. Ini enggak benar. Status anak kandung baik istri pertama, kedua sama. Dan pembagiannya juga sama. Walaupun ibunya udah dicerai, anak tetap dapat warisan dari bapaknya. Yang kedua, anak angkat. Anak angkat tidak dapat warisan. Pada masa jahiliyah, anak angkat dapat warisan. Tapi dihapus oleh Al-Quran. Anak angkat tidak dapat warisan. Sekarang justru anak angkat itu justru serakah. Karena biasanya anak angkat itu anak orang susah. Iya gak? Diangkat sama orang kaya. Udah hidup enak, dia nggak mau statusnya jadi anak angkat. Jadi banyak aset-aset itu dari bapak angkatnya diambil alih oleh anak angkat. Ini kejahatan ini. Ya, anak angkat tidak dapat warisan. Yang ketiga, ada anak tiri. Ya, kalau seorang nikahi janda punya anak 1, namanya jaksa. Janda anak 1, gitu ya. Kalau dia nikahi jaksa, janda anak 1, maka kalau suaminya wafat yang dapat warisan si jandanya itu. Ya, anak tiri tidak dapat warisan. Jadi tolong anak tiri juga nggak boleh serakah menguasai harta bapak tirinya. Ini juga banyak kasus. Anak tiri nggak dapat warisan dari bapak tirinya. Yang dapat ibunya. Yang keempat, anak zina. Ya, hamil dulu, zina. Ya, setelah hamil baru nikah, maka statusnya anak zina. Anak zina nggak dapat warisan dari bapak. Anak zina dapat warisan dari ibu. Ya, kalau bapaknya wafat, anak zina nggak dapat warisan dari bapak. Kalau ibunya baru dapat. Ini konsekuensi anak zina. Dan biasanya anak zina itu anak pertama. Ya, hilap bapaknya. Maaf nak ya, bapak hilap. Jadi status anak zina biasanya anak pertama. Makanya anak pertama harus cross check sama bapaknya. Pak, saya sah gak dulu? Gitu. Iya, kalau dia jangan sampai nggak dapat warisan. Ya, nggak dapat warisan nyesel dia. Makanya kalau dia status anak zina, minta dari sekarang. Gitu. Bagi saya harta dong Pak, gitu. Ya kan? Bapaknya banyak duitnya ya kan? Gitu. Nah, terakhir anak susu. Anak persusuan. Jadi kalau wanita menyusui bayi tetangganya, maka statusnya anak susu. Anak susu hanya terkait hubungan mahram, pernikahan. Jadi mahram. Jadi tidak boleh saling menikahkan sesama anak susu, sesama persusuan. Anak susu tidak dapat warisan. Jadi warisan hanya dapat anak kandung saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.